Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Topik hari ini yang kita mau renungkan dan lakukan yaitu hidup rukun. Haleluya. Ya, berlawanan bertabrakan dengan situasinya. Memang kadang-kadang perlu tabrak hidupnya. Haleluya. Rukun itu artinya damai. Rukun artinya itu harmonis. Dan untuk mencapai ini tidak mudah, dikarenakan dua hal, atau saya tambahkan tiga hal. Yang pertama karena iblis tidak suka kita rukun. Yang kedua karena kelemahan kita. Yang ketiga karena ketidaktahuan kita. Disebabkan kita belajar firman. Sebab jika kita mengetahui firman, mengerti firman, kebenaran itu, firman itu menjadi kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, orang hidup sesuai dengan cara berpikirnya. Bagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itu engkau. Makanya setelah kita bertobat menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus berkenan, maka kita menerima firman supaya pikiran kita berubah. Kalau tidak, kita tidak berubah. Nah, ini dibutuhkan rendah tentunya dalam hidup. Nah, untuk rukun harus sepakat. Sepakat itu artinya sependapat. Sepakat itu artinya seia sekata. Kalau sepakat ini dilakukan di dalam Tuhan karena firman, maka seroh sejiwa namanya. Terbangun frekuensi yang sama, dimensi yang sama, terbangun kesatuan di dalam Kristus Yesus. Namun sepakat ini bisa diartikan juga di luar Tuhan. Ada di dalam Tuhan, ada di luar Tuhan. Nah, tentu kita tidak mau di luar Tuhan. Bahkan Alkitab mengajar kita dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan sama dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu, mindset cara berpikir, supaya kamu tahu mana kehendak Tuhan yang berkenan, yang sempurna. Jadi tidak mungkin bisa tercipta kerukunan yang namanya damai, apalagi harmonis, jadi kalau tidak sepakat dulu. Jadi dengan kesepakatan ini tidak tercipta ini. Dan ini perlu usaha. Dan ini butuh pertolongan Roh Kudus, dan kita butuh firman untuk ini. Dan ada kesepakatan di luar Tuhan. Ya, contoh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Mereka sepakat dengan aturan yang mereka buat, mana beberapa bangsa tergabung dalam kesatuan persekutuan ini. Mereka membuat aturan KDRT yang disepakati bersama untuk menjaga keamanan di seluruh dunia. Namun karena kesepakatan itu, kesatuan itu tidak seperti dalam Tuhan, maka tidak bisa menyelesaikan kerukunan di bangsa-bangsa. Maka sampai sekarang ada perang. Jadi kesepakatan di luar Tuhan yang dibangun dengan cara-cara manusiawi itu tidak sempurna. Terbukti sudah berapa puluh tahun PBB, dan mereka sudah ada kesepakatan, tapi tetap ada perang. Kenapa? Karena memang persatuan di luar Tuhan itu tidak kuat. Tapi kalau persatuan di dalam Tuhan itu kuat, karena langsung terlibat Tuhan yang Maha Kuasa di dalamnya.
dan tidak ada yang bisa menghancurkan kesepakatan itu. Bahkan Tuhan merespon kesepakatan itu. Nah, kita belajar dalam Tuhan kesepakatannya untuk sampai hidup rukun. Jadi kalau cara-cara dunia nggak bisa. Ada kesepakatan pas 1 tahun, tapi ribut juga kan. Seharusnya gereja lah yang harus menunjukkan kesatuan itu di dunia. Maka Yesus berdoa, satukanlah mereka Tuhan, seperti aku satu denganmu, supaya mereka satu juga dengan kita. Yesus berdoa, karena memang kesepakatan itu tidak terjadi begitu aja. Kesepakatan itu adalah karena firman dan karena kita mau mengusahakan kesepakatan itu. Jadi siapa yang menjawab doa Tuhan Yesus ini? Ya kita gereja. Gereja lah yang harus berupaya menunjukkan apa itu kesepakatan, apa itu kesatuan, apa itu kerukunan, apa itu damai sejahtera. Sebab itu kita belajar. Iblis tidak mau kita satu. Maka kita tidak mau. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menyelam, menguasai siapa yang bisa dikuasai. Salah satu caranya dicerai-beraikan kita dalam dari Kristus. Dan ini yang sedang terjadi di seluruh gereja, termasuk di kita. Nah, saya bacakan apa respon Tuhan tentang kesepakatan ini. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Nanti saya masukkan di YouTube, dengar lagi balik itu. Jadi khotbah-khotbah saya itu bisa dilihat umum, karena siaran langsung. Dan itu dikonsumsi semua masyarakat di seluruh dunia. Jadi saya tidak sembarangan khotbah. Apalagi firman Tuhan sudah jelas, pasti tidak ada salah. Saya baca Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi kata Yesus, aku berkata kepadamu, persyaratannya ini, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, sedia, sekata, sependapat, di dalam Tuhan seroh lagi, lebih mantap lagi, lebih sempurna. Meminta apapun, Tuhan merespon. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saya perhatikan kesepakatan di luar Tuhan pun dikabulkan Tuhan. Jadi kan saudara pikir kesepakatan di luar Tuhan dikabulkan. Contoh dulu sepakat pada zaman Babel, di mana mereka sepakat untuk mendirikan menara sampai ke langit. Hampir terjadi. Namun kesepakatan itu tidak sempurna karena di luar Tuhan. Tiba-tiba kacau. Dari situlah timbul banyak bahasa. Dulu satu bahasa, sedia sekata. Ketika mereka membangun itu, Tuhan izinkan. Sehingga terjadi kekacauan bahasa, dari situ kekacauan bahasa. Waktu membangun menara Babel. Ambil batu, diambil roti. Ambil martir, diambil kayu. Kacau semua. Jadi kesepakatan di luar Tuhan pun Tuhan izinkan. Adam dan Hawa pun mengambil buah pohon yang dilarang Tuhan, mereka sepakat. Jadi kenapa Tuhan kabulkan kesepakatan di luar Dia? Itu namanya diizinkan Tuhan. Tapi kalau kita sepakat di dalam Tuhan, itu dikehendaki Tuhan. Jadi bedakan diizinkan Tuhan dengan dikehendaki Tuhan. Jadi banyak yang terjadi dalam hidup kita, diizinkan Tuhan tapi tidak dikehendaki Tuhan. Yang terbaik dan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang terbaik bagi kita kalau dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan, mengabulkan, walaupun tidak menghendaki kesepakatan di luar Dia. Karena kita memiliki kehendak bebas untuk memilih, tapi Tuhan memberikan kita jalan untuk memilih. Yesuslah jalannya, karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi apapun bisa terjadi, tapi kehendak Tuhan, Dia mau kita di dalam Dia. Dan kita perhatikan kalau kita mau di dalam Dia, ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di dalam Tuhan,
di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesepakatan di luar Tuhan nggak ada, Tuhan izinkan, Tuhan kabulkan. Tapi kalau kesepakatan di dalam Tuhan, 2 atau 3 atau lebih mereka sepakat dalam namanya, kumpul, bersatu, bersepakat, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku hadir. Di situ aku beraktivitas. Dan kalau Tuhan beraktivitas, maka Dia akan melakukan perubahan yang luar biasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting, tinggal dalam aku dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Dengan buah itulah dinilai bahwa pohon itu baik. Dengan buah yang kita hasilkan, orang menilai Yesus itu benar Tuhan dan Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan, maka Yesus tidak bisa dikenal. Karena pohon baik tidak dikenal dari buah. Kita yang menghasilkan buah itu, tapi sumber untuk kita menghasilkan buah adalah pokok anggur kita, Yesus. Jadi kita harus sepakat, kita harus melekat, kita harus hidup di dalam Dia. Jadi kita 2-3 orang aja kumpul dalam nama aku, di situ aku ada, di situ aku ada, di situ aku hadir bekerja. Jadi jangan saudara pikir kumpul banyak-banyak langsung Tuhan hadir, sepakat. Karena banyak kumpulan-kumpulan Tuhan gak hadir. Makanya sampai mereka berdoa, Tuhan dapatlah hadir di tengah kami. Gak usah didoakan. Kalau sudah sepakat, Dia sendiri berkata, aku ada di tengah mereka. Kalau Dia hadir di tengah kita, kita mengalami Dia, namanya hadirat. Di hadirat kita dipulihkan, di hadirat kita mendapat pengurapan, di hadirat melimpah sukacita kita, damai sejahtera kita. Dekat Allah jiwaku tenang, hatiku tenang. Di hadirat kita dengar suara Tuhan dengan jelas. Di hadirat Tuhan kita diberkati dan dipulihkan. Jadi Tuhanlah sumbernya. Bertumbuh rohani kita atau tidak, bukan seberapa banyak kita dengar khotbah. Bagus itu kita dengar khotbah. Tetapi apakah kita melihat dan mengalami kehadiran Tuhan? Gereja yang kering dan mati, Tuhan gak hadir. Kenapa Tuhan gak hadir? Ya karena gak sepakat di dalam Dia. Jadi 2 orang aja atau lebih dari 2 asal sepakat, Tuhan hadir. Jadi jangan sampai bukan Tuhan yang hadir. Jadi kalau Tuhan yang gak hadir, iblis pasti hadir. Sudah pasti. Gak bisa raja ada di satu negara. Tidak ada 2 penguasa tinggal dalam hati. Harus satu, Yesus atau bukan. Di gereja juga begitu. Nah, apa bukti gereja dihadiri Tuhan? Sepakat. Bukan gereja yang sempurna, bukan. Belum ada yang sempurna karena hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan. Kesempurnaan itu bagian pekerjaan Tuhan. Bagian kita bagaimana Tuhan hadir, bebas beraktivitas. Maka Dia bilang sebagaimana 2 atau 3 apalagi lebih, yang penting sepakat berkumpul dalam namaku. Di situ aku akan hadir di tengah mereka. Makanya banyak orang ada kebaktian tapi mereka mengalami Tuhan. Tuhan bicara mereka nggak dengar. Kiri kanannya dijawab Tuhan, dia nggak dijawab. Karena dia tidak sepakat dengan orang-orang yang di dalam. Kita harus sepakat di dalam Yesus. Haleluya. Dan ini sebenarnya masalah gereja zaman sekarang. Oleh sebab itu, supaya sepakat di dalam Tuhan, maka kita harus sama-sama belajar, sama-sama tunduk, sama-sama menerima, sama-sama melakukan firman Tuhan. Karena hanya Yesus dan hanya firman dan perkataan Yesus yang bisa membuat kita satu dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Terbukti saya datang ke sini hanya karena Yesus dan firman, tidak karena apa-apa. Lalu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Diawali dengan ini. Perhatikan Yesaya yang sering kita dengar pasal 32:17. Saya bacakan begini. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan keteraman untuk selama-lamanya, bukan sementara. Selama kebenaran itu ada, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang mencuri, menghilangkannya atau menguranginya. Tapi ingat, damai sejahtera itu tumbuh, ada sebabnya. Kalau saya mau jagung yang baik, saya cari tanah yang subur. Ya, ambil bibit yang bagus, benih. Lalu saya tanam, saya rawat. Hukum alam bilang dia akan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang terbaik.
untuk tumbuh damai sejahtera dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja ini. Kita harus tanam kebenaran firman. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu bukan kebenaran kita, kebenaran menurut pendapat kita, menurut orang. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Yesus dan firman. Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengakui, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika kita fokus tunduk, menyerah hidup dalam Yesus, kita sedang ada menghadirkan kebenaran. Ada kebenaran dalam hidup kita. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, saudaraku, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus dan perkataannya atau firman itulah kebenaran. Bukan pendapat kita, bukan rencana kita, bukan pikiran kita, bukan apa kata orang banyak. Gereja salah zaman sekarang ini. Gereja sudah dibuat kayak dunia. Padahal kita bilang jangan sama dengan dunia. Gereja sudah dibuat demokrasi, sehingga politik masuk. Politik itu, saudaraku, adalah kesepakatan membuat segala rencana apapun untuk mencapai tujuan mereka. Makanya kadang-kadang cara dunia kotor. Makanya gereja tidak boleh bermain politik, karena gereja beda dengan dunia. Gereja bukan demokrasi. Demokrasi itu berbunyi begini, suara rakyat, suara Tuhan. Mana bisa suara rakyat, suara Tuhan? Kalau suara rakyat, suara Tuhan, maka suara yang terbanyak itu yang benar. Maka suara yang terbanyak itulah yang harus dilakukan. Tidak. Gereja itu kerajaan Allah, tempat mempraktekkan kerajaan Allah. Dalam bahasa istilahnya teokrasi, pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Jadi mutlak Allah yang memerintah, dan firman-Nya yang menjadi undang-undang dasar kita. Dasar gereja itu firman. Gak ada yang lain. Jadi gak ada perlu di sini kita bangun kesepakatan di luar firman. Tidak ada demokrasi dalam gereja. Yang ada adalah kesepakatan. Yang ukuran standarnya dan dasarnya adalah firman. Tidak boleh kesepakatan di luar firman. Tidak sama dengan dunia. Jadi jangan, sekarang sudah begitu sekarang. Makanya untuk memilih pemimpin gereja sudah mulai main kampanye, main politik, main demokrasi, suara terbanyak, sehingga main uang, black campaign sudah lebih buruk dari dunia kadang-kadang. Orang-orang politik masih lumayan, walaupun mula-mula mereka mainkan semua cara untuk mereka mencapai tujuan mereka. Tetapi politik masih punya falsafah. Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, kawan yang abadi. Sekarang musuh, besoknya udah kawan, besoknya kawan bisa musuh. Tapi gereja tertipu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena gereja memang tempat perwujudan kerajaan Allah, kerajaan Allah yang pemerintahan. Jadi firman-Nya mutlak. Itu yang menjadi undang-undang dasar hukum kita di gereja. Untunglah di Indonesia tidak bertabrakan dengan hukum negara kita. Di negara lain bertabrakan, negara komunis. Tapi mereka pun tidak melawan pemerintahan. Tapi mereka pun tidak melanggar firman. Walaupun mereka harus dihukum karena dianggap tidak taat pada pemerintah yang tidak sesuai firman. Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan yang penting. Kalau Tuhan gak hadir, gak ada guna kita berbakti. Dan untuk menghadirkan Tuhan, Dia sendiri yang bilang. Kalau ada 2-3 orang, minimal suami istri, kalau bisa ikut anak-anak, apalagi ditambah jemaat, aku hadir. Kalau Dia hadir, segala yang baik akan terjadi. Karena Dia mengerjakan segala-galanya baik. Contoh aja Jokowi sepakat dengan menteri untuk membangun daerah wisata dan Toba sekitar. Lalu dia kunjungi, dia hadir di sana berkali-kali, sehingga membawa perubahan. Yang dulu saya di Samosir itu jalan itu banyak lubang payah. Padahal Danau Toba itu tidak kalah dengan Bali. Orang luar negeri hanya tahu Bali, padahal Danau Toba dasar. Begitu Jokowi pergi ke sana dengan sepakat para menteri, kita lihat terjadi perubahan. Orang udah cantik sekali. Ada setiap dia ada batu yang terbesar ini yang mungkin nanti akan terbang. Seputaran Danau Toba sudah cantik. Baru-baru di lewat
dari Parparian, dulu hukum itu, Ejek Gondok itu jalan dan jelek, sekarang bagus. Walaupun di situ cantik sekali. Karena Jokowi lihat ini harus dibangun. Saya pernah dengar untuk sekitaran daerah wisata, pemerintah menunjukkan 125 juta per keluarga untuk membenahi tempat itu biar cepat, bagus. Terjadi perubahan karena Jokowi hadir. Karena Jokowi hadir, dia tidak sekedar dia yang melakukan sesuatu. Kalau Tuhan hadir di tengah kita, dia akan melakukan sesuatu. Dia akan menyembuhkan kita, dia akan mengampuni kita, dia akan berbicara, dia akan melepaskan kita, dia akan memberikan kita hikmah, dia akan memberikan kekuatan bagi kita, dia akan memberi jalan keluar dan banyak hal. Lalu terus kita dibaharui terus baru. Yang lama berlalu, yang dari Tuhan yang baru dibawanya datang. Itu yang terjadi. Jadi kalau Tuhan tidak hadir, itu salah kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan kurang panjang telinganya, tapi dosa kesalahan kita. Ketidaksepakatan itu kesalahan besar, dan iblis akan merusak kesepakatan dalam Tuhan. Dia ingin gereja tidak bersatu. Anak-anak Tuhan jangan saling, kalau bisa saling melukai, saling memilih. Kenapa? Dan mereka mempraktekkan egonya, kesombongan, kepentingan, pikiran kehendaknya sendiri. Kalau kita praktekkan kehendak kita sendiri di sini, nggak bisa. Kesepakatan dunia aja nggak bisa begitu, apalagi dalam Tuhan. Jadi supaya bisa kita sepakat sampai akhirnya bersatu, sampai akhirnya rukun, maka hanya Yesus dan Firman yang menjadi pusat, yang menjadi sumber ajaran yang harus terlakukan. Tidak ada yang lebih hebat dari situ. Hikmat manusia tidak cukup pandainya orang yang kumpul di PBB sana. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kesepakatan? Sepakatlah kita. Kalau Firman datang, katakan amin, rendahkan hatimu. Bukan soal cocok tak cocok, tapi karena kita ini dengan khotbah cocok sama Firman itu. Enggak, kau datang ke gereja ini bukan mau cari cocok dengan dirimu. Kita datang ke sini mau menyenangkan Tuhan, bukan mau menyenangkan kita. Kurang persoalan, masih kurangnya. Bangtenya kurang bersih. Yang kayak gitu. Pemimpin pujiannya kurang dahsyat suaranya. Jadi yang kayak gitu kadang-kadang kita mengutamakan yang tidak penting, yang penting kehilangan. Padahal datang ke gereja itu mau nyenangin hati Tuhan. Kalaupun AC mati panas, nggak penting, yang penting menyenangi Tuhan. Kalau bisa nanti kita perbaiki, jangan menghalangi. Emangnya Tuhan hadir kalau main musik jauh-jauh? Enggak. Kalau pemain musik ini nggak sepakat, nggak ada itu hadir dalam musik. Dan iblis yang akan bermain, ada celah. Jadi jangan beri kesempatan pada iblis. Tapi kesepakatan di dalam Tuhan membuat iblis tidak punya waktu, tidak punya tempat, tapi Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir nggak bisa iblis hadir dengan segala kekuatan dan tipu musik. Dan ada perubahan. Perhatikan begitu coba pergi ke dan itu berubah. Apalagi Tuhan yang dasar itu datang di tengah-tengah kita, datang dalam hidup kita, datang dalam gereja ini. Luar biasa, seperti surga yang gereja kita ini. Sekarang ini. Jadi apa yang kita dengar di sini? Apa yang kita kejar di sini? Aku tanya dulu Bapak Ibu sekali, Anda gereja di sini mau ngapain? Mau ngapain? Melihat pemain musik? Semua yang lain itu pendukung, kalau bisa. Tapi yang paling utama adalah Tuhan dan Firman. Jadi kita datang ke sini mau nyenangin hati Tuhan. Maka kita datang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang khusus. Jangan ada yang lain, khusus. Yang berkenan, artinya menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan hadir yang bicara, berarti untuk mendengar suaranya. Itu aja. Nggak ada yang lebih hebat dari situ. Itu aja. Gak usah kau bingung dengan apa itu TTB yang lain. Gak usah. Mau AC rusak, mau nggak ada main keyboard, hanya tepuk tangan. Asal itu aja. Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan karena gedungnya bersih, roh nyaman semua, musiknya canggih-canggih, lalu orangnya ramai, banyak pejabat di dalam. Tuhan hadir. Enggak. Mengundang bupati ke sini belum tentu mau dia datang, apalagi presiden. Mengundang Yesus sederhana, 2-3 orang yang sepakat, aku datang. Apalagi lebih. Tapi kalau banyak nggak sepakat, nggak datang dia. Yang rugi kita. Tuhan nggak salah. Terakhir ini, saudara jawab, datang nggak di tengah kita? Iblis bisa datang di gereja? Bisa.
Bahkan lebih rajin ke gereja daripada kita. Tapi tujuan dia datang ke gereja bukan untuk menyenangi hati Tuhan dengan firman. Melakukan misinya, mencuri, membunuh, membinasakan. Salah satu yang mau dicuri adalah damai sejahtera. Caranya jangan kita sepakat. Kita mainkan keinginan masing-masing. Kalau nggak diwujudkan keinginanku, aku tidak akan mau. Itu salahnya kita. Jadi kesepakatan di dalam Kristus, hidup mencapai rukun damai, itu hanya kebenaran. Dan kebenaran itu hanya Yesus firman. Maka Abruta fokusnya adalah Yesus firman. Jangan menggosip. Makanya berkelahi kamu di omset kamu itu. Benar yang kamu bicarakan yang lain. Saya katakan kalau kamu gosip, kau sedang menyebarkan kabar buruk dari setan. Gereja banyak melakukan ini dan iblis melakukan rancangan. Kalau diberi kesempatan, begitu dibuka pintu, dia masuk. Kalau dibuka pintu salah Tuhan, dia masuk. Jadi kesepakatan membuat Tuhan hadir. Sepakat kita bikin apa? Kita undang bupati, kan camat betul-betul. Tapi kalau kita sepakat, baru sebanyak 2 aja. Minimal suami istri, dia hadir. Di tengah-tengah yang sepakat ini. Apalagi kita sama-sama. Haleluya. Ini yang mau kita lakukan saudara. Kembali setannya. Apa yang saudara ke gereja? Harus kadang-kadang datang. Nyenangin hati Tuhan. Makanya nyenangin hati Tuhan, kita bawa persembahan kita, yaitu tubuh kita. Karena uang kita nggak mampu. Kalau zaman dulu kasih persembahan, orang paling miskin harus bawa tekukur sepasang yang terbaik. Kalau sekarang tekukur sepasang terbaik minimal 70.000. Yang miskin. Kalau yang tidak miskin harus bawa domba umur 1 tahun yang terbaik, tidak bercacat. Kalau domba 1 tahun harganya sekitar 600.000. Setiap datang sama Tuhan harus bawa berikan kepada imam, lalu imam membawa mereka. Kalau dia orang kaya harus bawa lembu yang umur 1 tahun yang terbaik, tidak boleh buta, tidak boleh kurus, tidak boleh pincang, cacat. Harus, kalau nggak diterima. Harga lembu sekarang berapa 1 tahun umurnya itu harganya minimal 4-6 juta. Setiap datang sama Tuhan baru nyambung dengan hati dan bawa persembahan. Kalau diterapkan kita begitu, banyak kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Nah kita hanya bisa memberi 2.000, 5.000, paling miskin 70.000. Setiap datang. Tapi ada yang lebih mahal, karena Yesus, tuntutan hukum Taurat itu dilakukan oleh Yesus tidak saja. Namun ada kata Yesus persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kita, persembahan hidup khusus, kudus, dan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau itu dasarnya, Tuhan hadir. Tuhan hadir udah enak, yang sakit sembuh, gak usah ke rumah sakit itu. Haleluya. Ya. Nah, Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang sama-sama. Ya. Jadi mengundang kehadiran Tuhan ini cukup sepakat kita dalam dia. Nah, untuk mencapai kesepakatan kesatuan ini hanya Yesus dan firman, di luar itu nggak bisa. Ya. Dan itu sudah kita mulai di sini. Maka gereja ini ada. Dan Tuhan hadir di tengah kita. Dan saudara sudah mengalaminya. Tapi kesininya kita banyak tertipu. Dan puncaknya minggu yang lalu. Tak boleh. Malu kita saudara. Terus perhatikan kalau kita sudah mengalami kesepakatan ini, apa yang Tuhan kerjakan dengan kita? Karena ini sudah datang untuk memberi hidup supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Iblis hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Mazmur 133 1-3. Ini sudah kita dengar. Bahkan waktu memasuki rumahnya siapapun ini saya khotbah secara singkat. Sungguh alangkah baik dan indahnya, kata firman Tuhan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu damai, rukun itu harmonis. Kata Tuhan baik dan indah, sudah baik indah. Ada orang baik tapi belum indah. Bagus, baik kali dia tapi jelek, gak cantik, gak ganteng. Ini baik dan indah, sempurna lah pokoknya. Kalau saudara diam bersama dengan rukun,
sepakat sehingga tercipta kesatuan, kerukunan, damai tadi di dalam Tuhan. Baik, indah. Haleluya. Lalu dikatakan seperti minyak yang baik ke atas kepala menjadi kejangkut harum yang terang jubahnya. Minyak itu mengalir dari kepala dan karena sepakat kena sampai ke bawah. Harusnya apa yang saya alami dari Tuhan itu sudah alami, tapi itu kalau sudah sepakat. Jadi Tuhan tidak bilang hanya lengket di kepala. Maka kepada murid-murid dalam komunitas bilang, kalau apa yang terjadi ku alami, kamu nggak alami, ada masalah denganmu. Karena minyak itu tidak hanya di kepala, turun di keluarga, berkat dari bapaknya itu kena ke anak cucunya. Tapi kalau anak cucunya nggak sepakat, nggak dapat. Itu hebatnya kesepakatan. Minyak itu turun. Minyak itu bicara pengurapan, diangkat, diberi kekuatan kemenangan. Urapan itu membuat kita berhasil dan menang dalam segala kehidupan kita. Kita butuh urapan. Hamba Tuhan kalau nggak ada urapan, itu nggak bisa. Ada sekarang orang nggak ada urapan, nggak bisa. Kita nggak bisa kasih firman hanya dengan kehebatan teologi. Paulus sudah beri contoh. Aku datang bukan dengan kata-kata yang mengikat, meyakinkan, tapi dengan kekuatan roh. Dan untuk orang diurapi, mereka harus ada di dalam kebenaran. Karena minyak itu turun dari atas ke bawah. Dan dikatakan seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung yang curah hujannya bagus, subur, embunnya sejuk. Nah, digambarkan gunung Hermon menghembuskan embunnya ke Gunung Sion. Gunung Sion itu gunung yang kering karena hujan bersang, sehingga Gunung Sion ini jadi subur. Seperti itulah Tuhan memerintahkan, katanya di sini. Sebab kesana Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baru-baru ini ada berdua sahabat kita di Rantau datang sama saya jam 10 malam. Jadi mendesak apa saya pakai. Bapak doakan, Bapak uji, Bapak terjemahkan dulu apa mimpi saya. Kayaknya bukan mimpi penglihatan, bukan mimpi. Kok waktu Bapak ke Padang Melawan, saya lihat banyak kuburan. Anehnya kuburan itu kayak bukan kuburan Kristen. Benar banyak kuburan di sini. Kuburan itu bicara tempat kematian. Mati rohani, mati jasmani, nggak tahu. Dan kuburan itu bukan kuburan Kristen. Berarti matinya di luar Kristus. Anggap ini peringatan. Berbahagia orang yang mati dalam Yesus. Makanya kita harus tetap setia pada Yesus sampai detik terakhir. Jangan memang kita dipisahkan oleh apapun itu dari Kristus. Kalau kita terus melekat pada Yesus dan firman, pasti kita sepakat dengan orang-orang yang memang dalam Kristus. Karena kesepakatan kita kan dalam Yesus, bukan persaudaraan. Ini gereja, undang-undangnya beda. Cara berpikirnya pun harus pikiran Kristus. Maka itu dari firman kita tahu. Jadi Gunung Sion yang tidak bagus, yang tidak subur tadi, sejuk, curah hujan dari akhirnya Gunung Sion. Gunung Sion itu kita gereja maksudnya. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu bukan hanya uang itu berkat terkecil. Tapi uang itu hebat sekali, dan itu saya kembangkan minggu yang lalu. Supaya kita jangan salah memandang uang. Kita harus memandang uang seperti Tuhan memandang. Namun pengaruh uang itu di dunia besar, dia bisa rasa saya jahat, tapi bisa kalau kita taklukkan menjadi hamba yang baik bagi kita. Uang itu menjadi Tuhan di dunia ini. Bagi kita Yesus Tuhan, uang bukan Tuhan. Tapi pengaruhnya hebat, makanya ribut gereja gara-gara uang. Dan saya luruskan minggu yang lalu. Saya mau kasih tahu kita, semua ada aturan itu harus kita ikuti. Aturan pemerintah kita ikuti, karena pemerintah ditetapkan Allah menjadi wakilnya untuk rakyat ini. Di gereja juga ada aturan, dan itu dari firman. Jadi jemaat itu hanya ini sebenarnya kewajiban dilayani supaya mereka mengalami Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, mendengar suara Tuhan, lalu melakukannya. Lalu Tuhan bisa menunjukkan kehadirannya dalam kesepakatan di dalam Tuhan dan firman. Dia hadir
lalu kita diberkati, kehidupan mulai terus terjadi, kita bertumbuh dalam Tuhan, makin sempurna. Itu aja. Jadi kalau kita mulai fokus kepada yang tidak penting, apalagi bukan bagian kita, ribut kita. Sehingga saya pasar harus bilang, memang ini kebenarannya. Uang yang kita kasih sama Tuhan itu udah milik Tuhan. Jadi nggak ada hak lagi mencampur itu. Itu sudah hak Tuhan. Ada orang cuma sih memberi uang sama saya dan berkata itu Pak Leo, Bapak sudah kasih 500.000. Begitu saudara kasih, ya, karena saudara mengasihi itu dengan benar, diberkati saudara oleh Tuhan. Dan saya sudah memberi uang itu. Mau saya beli sepatu warna hijau, kau nggak bisa komplain. Saya kasih 500 kok beli sepatu hijau Bapak. Kecuali saudara pinjamkan. Saudara pinjamkan pun kau nggak berhak, paling kau minta uang. Jadi apa yang dibawa domba di persembahan itu diterima oleh imam, dibakar hangus dengan sana bulunya, matanya mana, kupingnya mana, udah hangus itu. Jadi udah hak Tuhan itu. Dan Tuhan mengaturnya melalui firman. Kemana persembahan khusus, persembahan persepuluhan, yang mengatur itu Tuhan melalui firman dan didelegasikan kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah gembala dengan bendahara. Jadi apa lagi? Maaf, itu akan merusak kita. Kemana protein? Maaf, kemana persembahan itu? Apalagi saudara menyampaikannya dengan cara yang tidak sopan, kan? Iblis main, lalu mulai tiba-tiba beraduan. Jangan-jangan. Soal jangan bisa tak cara berpikir itu nggak benar itu. Jangan ambil hakmu yang bukan hakmu. Jadi apa? Haknya jemaat dilayani. Udah. Dan nanti Tuhan memberkati apa yang kau lakukan di gereja. Sedikit pun dari dalam tidak sia-sia. Itu aja. Kalaupun kita mau menegurlah seperti anak kepada ayah kalau dia anak, seperti adik kepada abang kalau dia siapa. Semua ada aturan. Tujuannya adalah supaya sepakat kita dalam kebenaran. Standarnya adalah Yesus Kristus. Selain itu duniawi. Makanya gereja nggak boleh duniawi. Tuhan nggak ada di situ. Keinginan dunia bertentangan dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang jangan sama dengan dunia, bahkan cara berpikirnya pun. Nah, oleh sebab itu, bayangkan Tuhan memerintahkan berkat itu banyak. Kesehatan jauh lebih penting dari uang. Itu pun dikasih. Tapi kalau kita nggak sepakat, nggak ada kesatuan dalam Tuhan karena kita nggak menerima firman dengan rendah hati, nggak bisa kita bersatu. Nggak bisa. Mau kayak mana caranya? Nggak bisa. Yang bisa mempersatukan kita sempurna dalam Tuhan, merespon hadir dan menjawab kamu, dan memerintahkan berkat kehidupan selamanya, bukan situasi kondisi. Selama kebenaran itu ada, damai sejahtera itu terus. Berkat ada. Makanya sampai saya prediksikan bagaimana kita mati sampai sehat sampai mati nanti. Kenapa? Elia bisa, Henok bisa, Musa bisa, tapi nggak gampang. Perlu di sini ketaatan kesetiaan. Haleluya. 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 Tapi akibatnya hebat sekali. Sekali lagi saya tanya lagi yang tertipu kita, ulang-ulang. Kadang-kadang sekali-sekali nggak tahu, nangkap. Ngapain kita ke gereja? Saya pun bertanya kepada diri saya, ngapain saya melayani jadi khotbah, jadi pendeta? Ngapain? Ngapain saya tinggalkan misalkan kepada halaman, kira khotbah lain? Ngapain? Harus kita uji diri kita. Sesuai firman nggak? Kalau tidak, nggak ada damai sejahtera. Mau jungkir balik kau doa, tumpang tangan, tumpang apa semua nggak bisa. Kenapa? Di mana ada kebenaran? Damai sejahtera itu dalam luar bagus, rohani jasmani bagus. Yang kelihatan dan kelihatan memang sama bagus. Nggak ada manipulasi, nggak ada topeng. Karena firman itu membuat roh jiwa tubuh kita harmonis. Kadang-kadang kita pun diri kita nggak harmonis. Tiang rukun itu harmonis. Harmonis itu maksudnya gini. Ini ada gitar 5 nada. Tidak sama bunyi kali 1, kali 2, 3, apa di mana. Tetapi ini harus di scale harmonis. Maksudnya apa? Harus sesuai dengan standar seharusnya. Sebenarnya sudah ada standar musik. Kali 1 yang kecil ini nadanya E tinggi. Nggak boleh nada F atau nada lain.
Tadi satu yang besar itu nada E rendah. Tadi 5-nya harus nada A. Tadi 3-nya harus nada A, D. Lalu sudah disetel begitu sesuai aturan nada musik, maka dimainkanlah sehingga harmonis enak kedengaran. Tapi kalau salah satu tadi satu tim itu lain setelannya, tidak di nada E tinggi, tapi di nada C dia, sejago-jagonya orang main gitar, pemain gitar terkenal di dunia, enggak akan bisa enak suara kita. Apalagi pakai full band. Ada gitar, ada keyboard, ada piano, ada bass. Harus nada apa? Nada mana waktu latihan? Kita main di C. Enggak boleh keyboard main di D. Bass main di F. Ini suka-suka sudah kacau. Artinya tidak harmonis. Tapi kalau di setel dalam nada yang sama, bukan harus sama musiknya, bisa keyboard beda suaranya dengan bass, tapi disusun sama ketukan sama nadanya. Ada saxophone, ada seruli, ada clarinet, ada segala macam. Oleh konduktor, kita main dari C sama dengan Do, mainkan semua, makin enak. Tapi coba salah satu suara gitarnya meleceh, enak. Maka semua harus menstatement frekuensi hati pikiran kita dengan firman dan Yesus. Cocokkan. Lalu kita mulai datang. Dan Tuhan mendengar ibadah kita, melihat ibadah kita, melihat kumpulan kita, sungguh alangkah baik dan indahnya. Alirkan pengurapan, perintahkan embun, perintahkan berkat kehidupan selamanya. Gereja jadi kuat, bertumbuh dan berlimpah-limpah. Gereja menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seharusnya, minimal bagi kampung. Nah itu yang Tuhan mau, saudara. Maka kita kejar. Kalau enggak ngapain? Saya pun mau uji diri saya. Kalau saya jadi pendeta yang hanya ngejar uang, ngapain? Jadi sebenarnya kita sudah akur semua, cuma kadang-kadang kita nggak mau bertanya sehingga kita berpikir, sehingga itu membuat kita jadi tidak bagus. Kalau saudara curigai saya soal uang di gereja ini, itu membuat kita nggak bagus frekuensinya. Yang perlu adalah sekata, sehati, seroh, sejiwa, satu frekuensi, satu dimensi, yaitu dalam Yesus dan firman. Sama-sama kita bangun, karena nggak bisa kesatuan kita bangun di luar Kristus. Akibatnya luar biasa sama kita. Amin. Di dalam negara sudah ditentukan aturan untuk organisasi. Jadi organisasi bisa berdiri dilindungi negara oleh undang-undang hukum. Kalau ADRT, aturan gereja itu tidak bertabrakan dengan hukum, maka jadilah organisasi itu. Kita pilih ada ADRT. Inilah aturan main gereja, dan ini sudah disahkan dilindungi pemerintah. Kalau gereja menghukum jemaatnya, itu sah secara hukum. Jadi gereja punya hukum, ada peraturannya. Jemaat harus beribadah, jemaat harus memberi persembahan, persekutuan, ucapan syukur, persembahan yang lain. Jemaat harus tunduk taat pada pemimpin. Mudah. Lalu jemaat punya hak dilayani. Haleluya. Udah. Jangan kita tuntut hak kewajiban kita, enggak. Jadi sama-sama. Jadi ketika standar kebenaran, baik yang disahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, atau hal-hal yang berorganisasi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu sama. Makanya melawan pemerintah itu sama dengan melawan Tuhan. Itu Roma 13 mengatakan begitu. Makanya Kristen tidak pernah mengajar kita melawan pemerintah, karena Tuhan akan menghukum orang yang melawan Tuhan. Apalagi melawan Tuhan melalui pemimpin gereja, karena wakil Tuhan itu yang pemimpin gereja, pendeta. Dan kita bilang begini, hormat, tunduk, taat pada pemimpinmu dalam Kristus. Jadi ADRT pun membuat begitu. Jadi kalau kita nggak ikut itu, mana bisa sepakat?
Iya, saudara gak sepakat dengan saya, apa yang saya doakan, apa yang saya minta dari Tuhan, gak kena sama Allah. Padahal kita bilang, kita pemimpin itu adalah orang yang melindungi jiwamu. Cuma kadang-kadang kita pikir, lalu kita pikir kita bisa langsung sama Tuhan. Dalam kita bilang, taati Tuhan, tapi juga pemimpinmu, maka kau akan selamat dan teguh. Semua yang tidak sepakat dengan Musa mati pada dengan tragis. Hanya 2 yang selamat. Ngerinya kan ketidaksepakatan. Termasuk saudara kandungnya Musa tidak sepakat dengan Musa, yaitu Harun dengan Maryam. Tak sampai dikatakan, hanya Joshua kali yang sampai. Karena mereka bilang, langsung aja kita sama Tuhan. Ketika Musa ada di atas gunung Sinai, dipanggil Tuhan untuk menerima hukum Tuhan, mereka sepakat. Apa yang mesti harus Musa? Kan mereka demokrasi. Kaulah kami yang menjadi pemimpin kami, kata sama Harun, kesempatan pula kan. Kami lagi aku jadi pemimpin mereka, semua masuk. Kita bikin patung dari emas. Itulah perantara kita. Tidak usah masuk musuh. Pimpin kami, hai Harun. Harun pun karena sudah ada niat, mantap kali tadi. Sepakat mereka. Tapi kesepakatan mereka di luar Tuhan. Jadi mereka mengenal rencana keluar ke Kanaan. Udah capek-capek dengan mujizat Tuhan keluar dari Mesir, mati kanan semua. Ya balik pada Mesir. Itu gambaran kehidupan perjalanan Kristen kita. Jangan sampai ke surga nanti. Apa gunanya kita peroleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan jiwa kita? Pikir pulang, apa yang kita ke gereja? Sampai saya bilang dengan jemaat di gambar, kemudian kita tutup aja itu. Apa pun? Itu karena mereka terlalu menonjolkan kesombongan ego, ditambah iri. Di mana iri dan mementingkan diri sendiri dipelihara, kacau, jahat. Maka sekarang kita tundukkan itu. Kita berkata bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Kita tiru Yesus. Lalu Yesus tidak tahu selamat kita. Kita pun kalau tidak tahu selamat kita. Haleluya. Sebentar lagi iblis akan memisahkan saya dengan saudara. Berbagai macam cara. Tetapi dia membawa saudara tanpa sadar kepada keluar dari kebenaran. Bahkan kita dengan kita. Kenapa lama kali Indonesia jalan sampai 300 tahun? Bisa dipecah-pecah Belanda. Jadi raja kau dukung, tapi berbulan dari semua. Makanya lama. Udah sadar Indonesia, bersatu mereka, jadi Indonesia. Sekarang mereka negara yang hebat di dunia. 1 Tesalonika 5:12. Kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Pemimpin bisa, menegur juga bisa, karena dia wakil Tuhan. Harusnya ayat ini dikembangkan oleh bawahan saya. Kalau saya nanti seolah saya tidak hormat, tapi saya harus sampaikan, jangan ketipu kita. Bahkan dikatakan ayat 17, 1 Timotius 5:17, penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang kiri payah berkhotbah dan mengajar 2 kali lipat. Kau hormat sama presiden Jokowi 2 kali lipat, sama pendetamu ini. Kau hormat sama orang tuamu, bapak ibumu 2 kali lipat sama pendetamu ini. Ini malah putusi pendeta. Saudara, waktu Nuh malu gara-gara enaknya anggur yang sudah berhasil ditanam, dia mau terangkan ada anaknya 2. Pilihannya memalukan, kata bukan diperbaikinya, bukan ditutupinya, bergosip dia, kasih tahu ini. Sampai akhirnya tahu satu orang anaknya, saya bilang si Ham atau si Jatuh. Bapak kita dia dari situ, kata orang yang 2. Malukan keteranjang dia mau ke orang gila. Apa? Yang satu orang anak itu tidak dia ditutupi awal bapaknya. Gosip itu akan kedengaran. Sabar nih bapak, besok kedengaran sama ibu. Bagaimana perlakuan 2 anaknya itu kok nggak memperbaiki
bapaknya yang sudah telanjang itu. Dan dia tahu ternyata ada satu anak itu berbeda. Marah dia. Sehingga yang dua ini tertutup selama hidupnya turut-turut. Yang satunya berkata, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya sampai dikasih kita 2 kali lipat kau hormat, supaya jangan sampai kau berurusan dengan Tuhan. Orang Israel sepakat, karena dia hanya raja negara lain punya raja. Lalu datang rakyat itu, datang sama Nabi Samuel. Nabi Samuel memimpin dengan firman Tuhan. Nabi Samuel, angkat sama kami raja seperti negara-negara lain. Samuel bilang, ya demokrasi kan. Tidak Tuhan yang memimpin kita. Enggak angkat raja sama kami. Dan mereka memilih demokrasi. Mereka lihat yang terbaik dari pemuda adalah Saul. Saudara kasih Saul. Tergores, terbuka hatinya si Nabi Samuel karena menolak arahan dia. Akhirnya dia mengadu sama Tuhan, bagaimana itu? Mereka minta raja. Tuhan tahu hatinya Samuel ini terbuka, bukan kau yang ditolak Samuel, aku yang mereka tolak. Lalu bagaimana Tuhan? Izinkan. Mereka sudah sepakat izinkan. Kamu bukan minta dilantik. Nah. Terakhir, orang Israel mulai merasakan terjadi peperangan dan sebagainya. Suatu ketika Tuhan munculkan Daud, dia benci sampai mau membunuh Daud. Bahkan nasihat harusnya, nasihat atau perintah pimpinan Tuhan melalui Samuel harus didengar, enggak, karena dia berkuasa. Malah dia mengerampas hak keimaman. Harusnya imam yang memulai dan mempersembahkan korban, karena dia raja berkuasa hebat, akhirnya ngaku di semua kan dilaksanakan sehingga Musa marah dan Musa meninggalkan. Akhirnya dia hormati saya di depan bangsa ini. Samuel pergi, ditangkapnya dengan kasar sampai terkoyak jubah. Kau koyak jubah, koyak kerajaan dari kau. Makanya dia hancur kerajaan di bawah hidupnya, bahkan dia bunuh diri di waktu masa perang. Iblis datang mencuri, membunuh, binasa. Saya tidak tahu penglihatan zaman dirantau kedua sama kita itu benar. Ada kuburan di sini. Bertobat kita kan, termasuk kita itu. Dan saya tidak mendoakan itu. Supaya kita jangan sampai melawan Tuhan, sampai dibilang 2 kali lipat. Bersyukurlah beberapa orang tanpa saya minta setiap saya datang memperhatikan minuman aku. Saya tahu itu Tuhan tak balas. Supaya kita jangan sampai menganggap hamba Tuhan itu sama dengan manusia biasa, sama dengan pemimpin biasa, karena dia semacam perwakilan Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu melalui dia, dan dia penentunya. Bayangkan sampai nyawanya si Lot ditentukan oleh hambanya, yaitu Abraham. Kalau Abraham tidak berdoa membela dia, mati dia. Saking itulah jangan sampai ada masalah antara wakil Tuhan, hamba Tuhan dengan jemaat, sampai disuruh 2 kali lipat. Coba kamu 2 kali lipat nggak menghormati saya di sini? Kamu musik. Makanya aku bilang ini harusnya khotbahnya yang mengkhotbahkannya Pak Kulo dan orang-orang yang berkhotbah di sini, jangan salah. Yang mengkhotbahkan keuangan harus para pelayan di bawah saya, karena nanti tendensinya Pak Pendeta ini wah. Yang khotbah tunduk atas para pemimpin, bukan saya. Tapi karena yang bawah tak melakukannya, ya harus saya sampaikan, jangan ditipu iblis kita. 2 kali lipat. Kau hormat sama Jokowi, kau hormat sama manajermu di perusahaan, sama asisten, 2 kali lipat sama saya. Kalau enggak kau bermasalah. Karena ini langsung bersentuhan dengan Tuhan. Bukan kau yang ditolak Samuel, aku. Oke, sepakatan mereka, aku kabulkan. Latih, kurangi mereka. Biar mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Diizinkan, bukan dikehendaki, yang dikehendaki Daud. Yang kita lakukan dikehendaki Tuhan atau diizinkan. Makanya kita harus datang sama Tuhan. Ambil firman. Apa kata Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Kita ikuti. Maka kita belajar di sini. Jadi Tuhan hadir. Siapapun yang datang ke sini langsung mengalami kehadiran Tuhan. Gak usah pada doa. Tuhan hadir, gak usah. Kalau doa pun sampai jungkir balik, nangis. Kalau nggak sepakat, datang dia.
Karena dia bergerak berdasarkan firman. Ya. Nggak ada yang dilakukan tanpa firman, segala sesuatu jalan dalam firman. Ya. Nah kalau itu terjadi dalam keluarga, minimal suami istri sepakat. Apa yang diminta di rumah tangga itu dikasih. Makanya keluarga kita jadi rukun, jadi diberkati ya. Alkitab bilang keturunan tidak minta-minta di mana-mana, diberkati. Keturunan memperkasa di muka bumi. Kalau suami istri berkelahi terus, hanya gara-gara uang belanja kurang, ribut. Iblis provokator. Diambilnya kelemahan, diambilnya kesalahan kekurangan seseorang, lalu disuruhnya dia fokus melihat dan dihantam. Sehingga kita bilang, makanya jangan coba-coba ibu-ibu bilang sama anak yang lain di sini, walaupun mereka masih muda. Begitu mereka salah, jangan langsung percuma kau melayani. Jangan bilang itu nggak benar. Harusnya dari pakai Tuhan kau guru anakku ya, maunya di rumah pun kau dipakai Tuhan. Jangan di gereja kau semangat taat sama pemimpin rohanimu, sama pemimpinmu, suruh nyabu di rumah, suruh kau nyabu nggak mau, percuma. Jangan bilang begitu. Jangan boleh kali nggak boleh melayani di gereja. Jadi kayaknya Tuhan dan pemimpin dan gereja yang sama. Ya memang ada kelemahannya. Dan iblis mau kita fokus dengan kelemahan kesalahan ini, lalu menghantam. Dan dia pun lihat kelemahan kita, hantam kita. Mana kebenarannya? Masing-masing kita akan bilang kebenaran. Kenapa kita berantem? Gara-gara dia, masih ada begitu kan? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur rumah tangga saya. Sepakat mereka makan buah itu, begitu datang sama Tuhan, mereka saling menghantam. Dari mana bisa damai sejahtera di rumah tangga? Gak ada kebenaran. Jadi berat bagi diri kita. Roh, jiwa, tubuh kita pun harus sepakat. Kalau Roh Kudus bilang di hati kita, jangan ambil uang itu, pikiran kita ambillah, nggak tahu nih. Nanti kau akan makan es krim kan kata tadi, ambil. Hati bilang jangan, nggak sepakat. Diambil juga, nggak damai sejahtera sudah. Jadi kita pun harus harmonis, harus sepakat roh, jiwa, tubuh kita. Hanya karena kebenaran. Dan kita praktekkan. Dan Alkitab bilang Matius 5, berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut. Jadi anak Allah itu membawa damai. Kayak mana caranya kita membawa damai? Kita bilang damai, salam gitu aja. Salaman. Kadang-kadang saya kayak nggak mau salaman tapi hatinya nggak seperti itu. Padahal salaman itu kan kayak bertransfer sukacita sesuatu yang baik. Jadi kan kita mau ditipu sama Yesus. Jadi untuk diri kita harus damai. Apa kata Roh, pikiran kita harus lihat, tubuh kita harus damai. Baru kita damai sejahtera. Karena itu kebenaran. Jadi jangan Roh Kudus sudah bilang ke hati kita bilang jangan. Dia bilang pikiran mulai ngajak, pikiran kita kalau belum kuat, belum dibaharui, dia terus sama lagi. Jangan. Nanti kelihatan kau malu, mencuri rambutan. Ambillah kalian, nggak dilihat orang. Kau nggak perhatikan akhir kan? Nggak ada orang lihat. Ambillah kan? Kau apa? Makan rambutan habis. Tapi kau tak ada sejahtera. Dan jangan sakit terus kau ngambil. Jadi kita pun harus sepakat dalam diri kita, roh, jiwa, tubuh kita, dan kebenaran ini juga kita bawa. Berbagai orang membawa damai. Disebut anak Tuhan itu bawa damai. Caranya bukan hanya salam-salam, tapi katakan kebenaran. Pikirkan tentang orang yang dalam kebenaran, cara pikir, cara pandang Tuhan. Lakukan kebenaran. Udah. Kalau mereka nggak terima, kau nggak bisa sepakat dengan dia kan. Tapi kau tetap damai sejahtera. Haleluya. Maka berusahalah damai dengan semua orang kalau mau. Dan kejarlah kekudusan. Artinya kita katakan kebenaran, mengakui itu kebenaran. Amin. Dan kita minimal kita bawa kebenaran itu melalui perkataan, tindakan, cara berpikir, cara pandang. Jadi kalau saudara cara pandangmu salah sama saya, begitu dia saya, saudara kehilangan damai sejahtera. Apalagi menerima berkat Tuhan dari saya, berkat apa? Jadi jangan. Kadang-kadang kalau nggak tahu itu kan, Pak ada mengadu sama saya. Di gereja dia pakukan. Asal dipanggil datang, semua dikerjain. Di rumah, minta ampun Pak. Itulah kelemahan. Jadi aku marahin Pak. Gak boleh namanya sampai hari. Nah begitu. Gereja dan kita harus kerjasama.
Jadi jangan terus hantam kelemahan. Kalau kelemahan demi kelemahan, hantam-hantaman kita, nggak ada kebenaran di situ. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran, tak boleh lagi itu ya, kita harus di gereja sungguh-sungguh dan jadi berkat, di rumah juga ya. Itu aja kan ya. Percuma, aduh, siapa yang sekat? Aku bilang sama kamu, percuma kau sentuh di sini, sakit kan? Kenapa dia bilang begitu? Memang karena dia ada tekanan atau kurang, apalagi buat kesalahan kan, yang dibikin jadi kesalahan. Enggak begitu. Makanya kita dalam sejahtera. Ini kita saling melukai. Kenapa? Kenapa kita pikirkan yang salah tentang orang itu? Dan kita nggak memberi solusi, apalagi memberi damai. Ayo kebenaran kita sampaikan. Haleluya. Haleluya. Sudah jelas? Karena ini sedang berperang lawan kita sekarang di alam roh, dalam pikiran. Amin. Kemarin kita ke gereja. Dan mendengar firman kita. Tahun ini kita berjalan bersama Tuhan. Kalau nggak dengar firman, nggak fokus sama Tuhan, dari mana kita bisa? Selamat kita kalau bersama Tuhan. Mari kita berdoa.